Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ananda, semoga semuanya dalam keadaan baik sehingga kita bisa mengikuti pelajaran IPA hari ini dengan materi unit 1 yaitu kita dan ekosistem. Silakan untuk membuka bukunya ya. Kita mulai modul dari halaman 3 ya. Oke. Saya akan jelaskan di sini apa yang dimaksud dengan ekosistem ya. Kalau ekosistem itu adalah di mana adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, jadi ada hubungan timbal balik. Tidak hanya satu pihak, tapi ada hubungan timbal balik. Nah, kita ambil contoh adalah ekosistem padang rumput. Ya. Di dalam ekosistem padang rumput, di situ ada rumput, ada tanah, ya. Kemudian di situ juga ada kambing, ada sapi. Nah, ketika si sapi makan rumput, kemudian kambing makan rumput, kemudian mereka buang kotorannya di situ, kotorannya kemudian diserap oleh tumbuhan sebagai sumber nutrisi dari tumbuhan, kemudian dipakai lagi untuk hidup, tumbuh jadi daun, dimakan lagi oleh sapi. Nah, seperti itu ya, saling keterkaitan, ya saling berhubungan. Kemudian dalam suatu ekosistem itu ada dua komponen, ya, yang disebut adalah komponen pertama adalah biotik atau hidup, ya, jadi ada makhluk hidupnya. Jadi kalau pada ekosistem pada rumput tadi kita ambil contohnya adalah sapi, kambing, dan rumput. Itu adalah komponen yang hidup. Kemudian komponen yang abiotik atau tak hidup. Jadi kalau ada tambahan a itu artinya tidak, ya, tidak hidup. Apa saja? Ada batu, ada pasir, ada air, ya. Oke, jelas sampai di sini ya, Nanda. Kemudian kita masuk ke hubungan saling ketergantung atau simbiosis. Masih di halaman 3 nah ya. Simbiosis kita bagi beberapa ya, yaitu adalah satu simbiosis mutualisme. Kalau mutualisme itu adalah sama-sama untung. Nah ya, satu pihak untung, satu pihaknya lagi untung. Misalnya apa? Nah kalau kita lihat misalnya kalau yang sering kita dengar itu adalah sapi dengan burung jala ya. Sapi misalkan di tubuhnya banyak lalat akan dimakan oleh burung jala. Untungnya apa? Si burung jala kenyang, si sapi nggak gatal-gatal lagi. Nah ya, itu adalah hubungan yang saling menguntungkan ya. Kemudian kalau manusia dengan kambing ada hubungannya nggak? Ada hubungannya. Misalnya nih ya, kita pelihara kambing, kambing etawa ya. Kambing etawa dikasih makan sama manusia ya, dikasih makan rumput, kenyang dong si kambing, akhirnya dia tumbuh dengan baik. Akhirnya ketika dia reproduksi bisa menghasilkan susu. Susu diambil sama manusia, diperah, bisa dijual. Oh ya, luar biasa. Itu juga sama-sama saling menguntungkan ya. Selanjutnya adalah parasitisme. Nah ini yang bahaya. Kadang kita ke teman ya suka bilang kamu sih parasit. Nah ini istilahnya adalah apa? Satu untung satu rugi ya. Satunya diuntungkan, misalnya nih punya teman, satunya dia ditraktir terus tiap hari, temennya satunya enggak, berarti dia habis duitnya. Satu untung satu rugi ya. Tapi kalau pada misalkan penyakit, misalnya kita ambil panu, nah ini sangat sering sekali kita dapati ya. Atau pada kutu kepala ya, nah itu dia akan menyerap darah dari kepala kita, kemudian kita akan gatal-gatal. Si kutunya kenyang, tumbuh dengan baik karena nutrisinya cukup, kita akan gatal ya kepalanya. Itu satu untung satu rugi ya. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Satu untung satu tidak rugi. Ini boleh juga nih ya. Kita ambil contohnya apa? Contohnya adalah misalkan bunga anggrek. Bunga anggrek itu dia nggak bisa tumbuh di bawah, dia harus tumbuhnya di atas ya. Karena dia tidak mempunyai batang yang tinggi, jadi dia harus gantung. Dia akan tumbuh di pohon-pohon besar ya, nempel di situ. Kemudian gunanya untuk apa? Si anggrek bisa dapat sinar matahari ya, jadi bisa tumbuh dengan baik. Tapi si pohon nggak rugi karena dia tidak menyerap nutrisi si pohon tersebut. Nah itu ya, jadi itu adalah ya komensalisme. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke materi rantai makanan ya. Silakan Anda buka bukunya di halaman 5 ya. Rantai makanan, apa sih rantai makanan? Kalau disebut rantai itu pasti dia melingkar ya, berarti saling berhubungan, itu disebut dengan rantai. Nah kalau di sini kita lihat adalah rantai makanan, peristiwa antara makan dan dimakan ya, di dalam urutan tertentu, makan dan dimakan. Rumput, nah ini rumput ya, rumput kemudian dimakan oleh belalang ya, kemudian belalang dimakan oleh burung kecil ya, burung kecil dimakan oleh burung elang, kemudian si elang mati, terurai. Nah, diuraikan oleh bakteri, oleh jamur, diserap lagi nanti oleh si rumput. Begitu seterusnya. Itu disebut dengan rantai makanan.
Kalau jaring makanan disebut jaring itu banyak hubungan ya. Pernah lihat jaring nelayan ya, banyak hubungan. Jadi kalau jaring makanan berarti terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Misalnya nih, padi. Padi dimakan oleh belalang, padi dimakan tikus, padi dimakan ulat. Kemudian ulat dimakan burung kecil, belalang dimakan burung kecil, tikus dimakan ular, burung kecil dimakan ular, dimakan ular. Nah, banyak ya. Itu yang disebut dengan jaring makanan. Oke, selanjutnya adalah keseimbangan ekosistem. Suatu ekosistem seimbang jika membentuk suatu piramida. Nah, silakan buka halaman. Ada di sana piramida makanan. Halaman berapa ya? Oke, di sana ada halaman 10. Silakan dibuka. Nah, lihat di piramida ini untuk tingkatan paling bawah ditempatin oleh produsen. Siapa itu produsen? Produsen itu adalah kelompoknya di sini, maksudnya adalah tumbuhan, ya. Oke. Tumbuhan. Tumbuhan masuk ke produsen. Dia harus paling banyak. Kenapa dia di lantai bawah? Karena dia paling banyak jumlahnya. Kemudian konsumen tingkat 1. Siapa konsumen tingkat 1? Yang makan tumbuhan langsung itu disebut dengan konsumen tingkat 1. Jadi kalau di rantai di sini kita lihat, berarti siapa aja? Ada belalang, ada tikus, dan ada ulat. Ya, itu konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 berarti yang memakan konsumen tingkat 1. Siapa di sini? Ada burung kecil, ada juga ular. Ya, yang memakan tingkat kedua. Kemudian konsumen tingkat 3 berarti yang makan lebih tinggi lagi. Ada si elang. Kalau elang di sini ada lagi manusia, berarti manusia pada level yang paling tinggi. Kalau ini kebalik, wah bahaya. Maksudnya kebalik gimana? Nah, kalau tadi harusnya yang banyak produsen, tapi kalau dibalik begini, ya. Oke, jadi bingung ininya. Nah, produsennya di sini dibalik, konsumennya produsen jadi sedikit ya. Produsen jumlahnya sedikit, konsumen paling atasnya itu banyak. Artinya apa? Alam tidak seimbang. Ya, kalau sudah begini, artinya alam sudah mengalami gangguan. Dan biasanya sudah rusak, ini akan membahayakan lingkungan kita. Ya, jadi saya harap kalian ketika sudah jadi kalian sebagai manusia yang hidup di alam yang sudah Allah ciptakan harus bisa menjaga alam. Ya, jangan sampai kita yang jadi orang yang merusak alam karena Allah tidak suka. Ketika Allah sudah tidak suka, maka alam akan memberikan bencana-bencana yang akan merugikan manusia dan kehidupannya. Ya, oke, ini saja Ananda. Tugas dari Ustazah adalah Ustazah minta kalian mengamati lingkungan yang ada di sekitar kalian. Ya, misalnya Ustazah tuliskan di sini adalah lingkungannya adalah contoh ya, lingkungan pasar. Ananda, ini tugas dari Ustazah, silakan dikerjakan di rumah ya. Tugasnya adalah kalian mengamati satu ekosistem pasar, dua ekosistem pantai. Kemudian kalian sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di ekosistem pasar dan ekosistem pantai. Ya. Yang keduanya adalah silakan buat satu rantai makanan yang ada pada ekosistem pasar dan pantai tersebut. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau sudah paham, nanti silakan hasilnya dikirim di WA saja ya, di atas 0812 8973 5660. Itu saja, selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.